Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dinding rumah retak dan atap rusak akibat pembangunan pabrik sepatu. Warga Brebes berunjuk rasa. Terlibat perkelahian di jembatan penyeberangan Jalan Tol Semarang-Demak. Sejumlah pelajar SMP Negeri 1 Demak menangis di pangkuan orang tua dan guru. Menikmati senja di wisata Rowo Jombor, salah satu waduk di Klaten. Bursa calon wali kota Salatiga kian semarak. Mantan dan Lanal Semarang telah mendaftarkan diri ke 5 partai berbeda. Sementara wakil ketua DPW Nasdem juga tak mau ketinggalan mendaftar ke partai lain. Mantan dan Lanal Semarang Kolonel Marinir Haryono Masturi menyerahkan formulir berkas pendaftaran sebagai bakal calon wali kota Salatiga di kantor sekretariat DPC Partai Gerindra Sabtu lalu. Hingga saat ini, Haryono telah mendaftar ke 5 partai untuk maju dalam kontestasi Pilkada Salatiga, yaitu ke PSI, Hanura, PBB, Perindro, dan Gerindra. Haryono sendiri masih aktif di TNI. Nantinya, jika sudah mengantongi rekomendasi partai, dirinya baru akan pensiun dini sesuai dengan aturan internal TNI dan PKPU. Nah, dari situ, berkas itulah nanti akan diproses lagi. Sampai nanti ada batas waktu yang ditentukan oleh KPU. Itu adalah 2 bulan. Kayak gitu. Jadi sebelum pencoblosan di bulan Agustus, tanggal 27 November, itu kita sudah mendapatkan surat atau ketetapan atau skep, ya kan, itu langsung dari presiden untuk saya dinyatakan pensiun dini. Menanggapi status TNI aktif Haryono, pihak DPC Gerindra Salatiga akan menunggu hingga ada keputusan tetap dari partai, barulah kekurangan administrasi bisa disusul. Saya terima dulu berkasnya karena beliau berniat baik untuk mencalonkan diri menjadi wali kota Salatiga. Berkas yang sudah dikembalikan kita terima dulu. Perkara nanti harus ada kelengkapan-kelengkapan lain menyusul sambil jalan, kita koordinasi terus dengan Mas Haryo. Hingga Sabtu pekan lalu, DPC Gerindra mencatat ada 6 orang yang mengembalikan berkas sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Salatiga. Pengembalian berkas calon wali kota Salatiga juga dilakukan Wakil Ketua DPW Nasdem Jawa Tengah Thomas Suyanto ke kantor DPC Partai Demokrat. Setelah sebelumnya Thomas hendak mendaftar sebagai calon wakil wali kota, namun atas pertimbangan partai dirinya kini mendaftar sebagai calon wali kota. Nah, setelah kami berkomunikasi dengan berbagai pihak, teman-teman dan semua pihak itu yang betul bukan wakil wali kota, tapi wali kota, itu kira-kira. Nanti tergantung apa itu finishnya ketika ketemu dengan mitra koalisi. Tapi kita sampai hari ini kita masih menyiapkan diri jadi wali kota, bukan wakil wali kota. Alasannya apa, Pak? Ya semua baik alasannya lah ya. Udah siap? Udah siap intinya gitu lah ya. Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Salatiga juga turut ikut dalam bursa pencalonan wali kota Salatiga. Meski begitu, pihaknya tetap membuka ruang bagi kandidat lain yang ingin mendaftarkan diri, serta ruang untuk berkoalisi dengan partai lain. Sampai hari ini di Partai Demokrat yang sudah memberikan berkas 3. Boleh sebut nama, Bu? Boleh. Siapa? Bu Dia, Pak Sinung, sama Pak Thomas. Semuanya posisi? H1. A1. Ya. Ibu maju? Siap. Sudah dengan partai yang lain pun sudah ada komunikasi? Kita komunikasi. Siapa, Bu? Banyak. Boleh sebut? Nggak usah. Warna Bu. Hah? Warna-warni. Pelangi. Partai Demokrat telah mengantongi 3 nama yang mendaftar sebagai calon wali kota Salatiga. Nama-nama itu akan diserahkan ke pusat untuk jadi bahan pertimbangan partai. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Sementara itu di Brebes, bursa calon bupati dan wakil bupati belum begitu ramai. PDI Perjuangan bahkan memprediksi adanya potensi calon tunggal saat Pilkada November mendatang.
Saat ini partai politik di Brebes masih berkomunikasi terkait penentuan calon bupati dan wakil bupati untuk pilkada mendatang. PDI Perjuangan Brebes memprediksi potensi kuat calon tunggal dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Brebes. Saat ini ada 2 nama kuat yang masuk rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan. Mereka adalah mantan wakil Bupati Brebes 2 periode yaitu Narjo dan anggota Komisi 7 DPR RI Paramita Widyakusuma. Jika calon tunggal benar terjadi, nantinya warga Brebes akan dihadapkan pada pilihan antara satu paslon atau kotak kosong. Calon tunggal itu apakah tidak demokrasi? Demokrasi. Kalau mereka sepakat, itu namanya demokrasi. Ya, karena apapun partai-partai ini adalah suatu penjelmaan dari masyarakat atau rakyat yang ada di Kabupaten Brebes. Terakhir Pak, apakah PDI menghendaki ada calon tunggal itu? Kalau menghendaki saya tidak bisa ngomong, tapi kalau toh umpamanya terjadi calon tunggal, ya buat boleh apa? Berlibur ke Klaten, coba mampir ke Rowo Jombor saat senja. Di sana Anda bisa menikmati indahnya matahari terbenam di bentangan waduk seluas nyaris 200 hektar. Berburu senja di Rowo Jombor bisa jadi pilihan menarik saat Anda berada di Klaten. Duduk di tepi waduk sambil menikmati matahari terbenam di telan malam. Anak-anak muda pun terlihat ramai di sudut-sudut waduk sambil menikmati jajanan sore yang tersaji. Duduk beralaskan tanah dan rumput, anak-anak muda ini memilih menghabiskan waktu dengan cara sederhana tetapi bermakna. Ini mau nyoba jajanan Terus selain itu ya mau lihat pemandangan sama sunsetnya di Rowo kan bagus gitu, jadi ya kesini sambil makan kan enak. sering ke sini? Beberapa kali. Yang dilakukan di sini apa saja, Dek? Makan terus foto-foto gitu. Bertemu teman. Iya, ketemu sama teman-teman. Adapun di sudut lainnya, warga yang sibuk dengan hobinya seperti bermain balap merpati. Pemilihan lokasi Rowo Jombor sebagai area latihan karena ingin mencoba suasana baru untuk melatih merpati mereka. Ini tadi latihan bareng teman-teman melatih merpati free fly ini. Kenapa di sini? Ini pengen nyoba di suasana baru gitu ya, di tempat wisata ya, sama melihat pemandangan di sore hari. Senja. Ya, lihat senja. Serunya apa sih Mas merpati itu? Itu asik pokoknya. Kalau hoki ya bisa kejual, itu yang masa-masa perdana lancar itu. Wisata Rowo Jombor berada tepat di Duku Jombor, Desa Kratikan, Kecamatan Bayat, Klaten. Dengan jarak tempuh kurang lebih 8 km dari pusat kota, warga bisa berlibur di waduk seluas 198 hektar. Tak hanya sekadar makan ataupun duduk di pinggir waduk, warga juga bisa naik perahu wisata yang ada di sana. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agisa Febila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.